Bab 1388. Curang Kegelapan. Sekte Pedang. Di sekitar gerbang batu itu, ada energi keruh yang mengambang, selain itu juga ada energi pedang yang melayang. Energi pedang ini sangat kuat, sangat kuat. Saat tetua itu melihat energi pedang, matanya serius. Dia sebelumnya pernah datang ke sini sekali, tetapi dia tidak berani pergi ke sana. Energi keruh masih bisa diterima, dia bisa melawannya, tetapi energi pedang ini cukup kuat untuk membunuhnya. Jika hanya energi pedang murni, dia juga dapat memblokirnya untuk sementara, tetapi tempat ini sangat aneh, dan dia tidak mau mengambil risiko. Sebenarnya, saat pertama kali datang, dia sangat terkejut. Energi pedang siapa yang masih begitu kuat bahkan setelah puluhan ribu tahun? Tetua itu menghela nafas dalam hati, seperti yang diduga, ada orang di luar orang, ada langit di luar langit. Saat ini, Miley berjalan menuju gerbang batu dan tetua itu buru-buru berkata, "Teman kecil, hati-hati." Miley mengangguk, dia berjalan menuju gerbang batu, meskipun dia tahu, dia tetap tidak berani gegabah. Ketika berjalan belasan kaki di depan gerbang batu, energi pedang yang melayang di sekitar gerbang batu tiba-tiba berhenti. Saat berikutnya, energi pedang itu langsung berubah menjadi cahaya pedang menebas ringan ke arah Miley. Melihat pemandangan ini, wajah tetua itu tiba-tiba berubah, tetapi saat berikutnya, dia tertegun. Karena energi pedang yang tak terhitung jumlahnya berhenti di depan Miley. Semua energi pedang berhenti di depan Miley. Tetua itu berkedip, energi pedang ini benar-benar tidak mengenai orang ini. Miley juga menghela nafas lega melihat energi pedang itu berhenti. Energi pedang ini sangat kuat, jika benar-benar menyerangnya, pasti akan sangat merepotkan. Karena tubuh pedangnya untuk sementara tidak dapat menyerap energi pedang ini. Tanpa banyak berpikir, Miley menyimpan semua energi pedang itu. Pada saat ini, tetua itu berjalan ke arah Miley. Dia melirik Miley dan berseru, "Teman kecil juga orang yang istimewa." Miley tersenyum, "Senior, apa kamu punya cara untuk menangani energi keruh ini?" Tetua itu mengangguk, "Kekeruhan di sini jauh lebih buruk daripada di kedalaman dunia kegelapan. Aku bisa mengatasinya." Miley tersenyum dan berkata, "Kalau begitu kita masuk." Keduanya terus bergerak maju. Sepanjang jalan, tetua itu melambaikan tangan kanannya. Energi keruh langsung diblokir oleh kekuatan misterius. Miley melirik tetua itu, kekuatan tetua ini tidak biasa. Setelah gerbang gunung, ada beberapa bangunan kuno, tetapi bangunan ini sudah sangat tua dan beberapa di antaranya telah runtuh dan menjadi reruntuhan. Tampak jelas, ada pertempuran besar di sini. Pada saat ini, keduanya datang ke sebuah aula besar. Setengah dari aula itu telah runtuh, dan hanya tersisa setengahnya, terlihat sangat sunyi. Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berkata, "Teman kecil, hati-hati." Setelah selesai berbicara, dia melambaikan tangan kanannya, bayangan hitam terguncang mundur di depan Miley. Miley dengan erat memegang pedang di tangan kirinya, dia melihat bayangan hitam itu menghilang, seorang pria paruh baya ilusi. Tubuh jiwa. Meskipun itu tubuh jiwa, aura lawan sangat kuat. Di dalam tubuh Miley, pedang penakluk jiwa siap digunakan. Pria paruh baya itu memandang tetua itu, alam pencerahan Taoisme. Tetua itu tanpa ekspresi, dengan jiwa pembunuhan berkelebat di matanya, jiwa hantu jurang kegelapan, berani membuat onar di depanku. Saat berbicara, dia menunjuk ke depan, energi dingin menyapu. Di kejauhan, wajah pria paruh baya itu berubah drastis, dia meninju dengan keras. Boom! Dengan suara ledakan, pria paruh baya itu mundur dengan keras, kali ini langsung mundur sejauh 100 kaki.
Tapi tetua itu tidak mundur selangkah pun. Mile melirik tetua itu, kekuatan tetua ini pasti di atas Rahula Luo dan lainnya. Alam pencerahan Taoisme benar-benar sangat kuat. Pria paruh baya menatap tetua itu, kamu tahu aku dari jurang kegelapan dan kamu jurang dewa kuno. Saat tetua hendak bergerak, Mile tiba-tiba tersenyum dan berkata, senior, tunggu sebentar. Tetua itu memandang Mile, Mile berkata, senior juga ingin tahu apa yang terjadi di sini. Setelah hening sejenak, tetua itu menatap pria paruhbaya, apa yang terjadi di sini? Pria paruhbaya itu tidak berbicara, tetapi menatap Mile, kamu sekte pedang. Mile sedikit mengernyit, hanya karena aku seorang kultivator pedang, kamu langsung anggap aku dari sekte pedang. Pria paruhbaya itu diam dan tidak berbicara. Mile menatap tetua, senior, jurang kegelapan itu tempat seperti apa? Apakah itu dunia kegelapan? Tetua itu menggelengkan kepalanya, tidak, jurang kegelapan lebih menakutkan daripada dunia kegelapan. Saat berbicara, dia menatap pria paruhbaya itu, siapa yang membunuh kalian? Pria paruhbaya itu berkata dengan suara dalam, seorang wanita. Wanita. Tetua itu sedikit mengernyit, kalian berapa orang yang mati? Pria paruhbaya itu perlahan mengepalkan tangannya, dengan ekspresi muram di wajahnya, 30 orang. Mile tiba-tiba bertanya, 30 lebih alam pencerahan Taoisme. Pria paruhbaya itu melirik Mile, 12 adalah alam pencerahan Taoisme, dan 18 adalah puncak alam Yudao. Mendengar ini, Mile terdiam. Dalam hati sangat terkejut. 12 alam pencerahan Taoisme. Apa-apaan ini? Tempat seperti apa jurang kegelapan ini? Mengapa begitu kuat? Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berkata, kalian 30 lebih orang, semua dibunuh oleh seorang wanita. Pria paruhbaya itu mengabaikan tetua itu, tetapi menatap Mile, energi pedangnya tidak menyakitimu, apa hubungan kamu dengan dia? Mile terdiam. Bisa dipastikan pemilik energi pedang ini bukan Lydia, dan di antara wanita yang dia kenal, hanya Lydia dan Kak Savera yang memiliki energi pedang yang begitu kuat. Selain kedua wanita ini, dia tidak mengenal kultivator pedang wanita lain lagi. Saat ini, pria paruhbaya itu berkata lagi, apa hubunganmu dengannya? Mile menatap pria paruhbaya itu, tebak. Tetua. Pria paruhbaya itu tercengang, lalu berkata dengan suara dalam, dia membunuh kami. Kelopak mata Mile berkedut, bukan aku yang membunuhnya, apakah ada hubungannya denganku? Pria paruhbaya memandang Mile, apa bedanya kamu yang bunuh dengan dia yang bunuh? Mile tiba-tiba menjadi marah, apa tidak salah? Kenapa dia bunuh dan aku bunuh tidak ada beda? Jika kalian punya kemampuan, cari dia saja. Pria paruhbaya itu tidak berekspresi di wajahnya, bunuh kamu juga sama. Mile sangat marah hingga dadanya sakit. Sialan, tampak jelas menindas yang lemah. Memikirkan hal ini, Mile merentangkan telapak tangannya, pedang penakluk jiwa muncul di tangan. Detik berikutnya, pedang penakluk jiwa langsung berubah menjadi cahaya pedang dan terbang keluar. Di kejauhan, wajah pria paruhbaya itu berubah drastis, dia tidak bergerak, tetapi berbalik dan berlari. Kecepatannya sangat cepat, dia menghilang di ujung jarak dalam sekejap mata. Mile dan tetua itu sama-sama tercengang. Mile terlihat agak jelek, sialan, orang ini kabur. Orang itu setidaknya alam pencerahan Taoisme, meskipun hanya jiwa, tetapi jika pihak lawan memilih untuk melarikan diri, dia tidak punya pilihan lain. Sialan, pria itu tidak akan memanggil orang untuk memukulnya, kan? Memikirkan hal ini, wajah Mile menjadi semakin jelek.
Alasan mengapa lawan tidak berani melarikan diri sebelumnya pasti karena energi pedang itu, tetapi sekarang energi pedang itu sudah dia simpan. Memikirkan hal ini, Mile terdiam. Pada saat ini, tetua itu melirik pedang penakluk jiwa di depan Mile. Teman kecil, pedangmu sudah mencapai tingkat alam Yudao. Pedang yang bagus. Mile menarik pikirannya dan sedikit tersenyum, begitulah. Setelah mengatakan itu, dia menyimpan pedang penakluk jiwa. Tetua itu berkata dengan suara dalam, teman kecil, jurang kegelapan ini tidak sederhana, kamu dan mereka. Mile menghela nafas dengan suara rendah, senior, kamu juga sudah melihatnya. Aku tidak punya dendam dengan mereka, tapi dia bersikeras untuk menggangguku. Katakan padaku, apakah ini masih masuk logika? Apakah ada hukum raja? Tetua itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata, identitas teman kecil tidak sederhana, jadi tidak perlu terlalu pedulikan jurang kegelapan ini, tetapi harus lebih hati-hati di masa depan. Mile mengangguk, terima kasih telah mengingatkanku, senior. Tetua mengangguk, dia melihat sekeliling, dan akhirnya, dia melihat ke kedalaman aula tua yang rusak di kejauhan. Di kedalaman aula, ada mayat. Selain mayat, ada juga pedang. Tetua itu berjalan ke depan mayat itu, dia melihat mayat itu dengan hati-hati. Setelah beberapa saat, dia menekan telapak tangannya dengan ringan, memadat. Setelah suara itu turun, ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, dan setelah beberapa saat, jiwa ilusi muncul di depan tetua itu. Tetua itu memandangi jiwa ilus, apa yang terjadi di sini? Jiwa ilusi itu melihat sekeliling dengan hampa, tiba-tiba, dia melihat ke arah Mile, dan saat melihat Mile, dia tertegun. Mile berkedip, senior mengenalku. Jiwa itu memandang Mile, sedikit tidak bisa dipercaya, kamu. Bicara sampai di sini, dia mengerutkan kening, bagaimana mungkin? Mile sedikit bingung, apa maksudmu? Tetua itu juga melihat Mile, dia juga bingung. Setelah jiwa itu terdiam lama, dia berkata, ada aura guru leluhur di dalam dirimu. Mile mengeluarkan roh pedang, apakah pedang ini? Saat melihat pedang, jiwa itu menatap Mile, kamu. Mile tertawa dan berkata, aku juga dari sekte pedang. Jiwa itu tidak berbicara. Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba bertanya, apa yang terjadi di sini? Jiwa itu berkata dengan lembut, bertahun-tahun yang lalu, sekte pedang kami mengalami bencana. Beberapa master misterius muncul di sekte pedang kami dan membantai sekte pedang kami sampai bersih. Mile bertanya, kenapa? Jiwa itu berekspresi rumit, karena jalur biji kualitas ultra. Jalur biji kualitas ultra. Mile bertanya dengan cepat, jalur biji kualitas ultra. Jiwa itu mengangguk, sekte pedang aku memperoleh jalur biji kualitas ultra di dunia kegelapan ini. Jalur biji ini membentang ribuan mil, dan memiliki kecerdasan tersendiri, hanya saja tidak pernah berpikir bahwa jalur biji ini akan membawa bencana bagi sekte pedangku. Tetua itu berkata dengan lembut, jalur biji kualitas ultra. Pantas saja jurang kegelapan menyerang. Jiwa itu berkata lagi, awalnya, untuk menghindari master ini, kami menggunakan teknik formasi untuk melarikan diri ke dunia kegelapan, tetapi tidak menyangka orang-orang itu bahkan lebih menakutkan dari yang kami bayangkan. Mereka sama sekali tidak takut dengan energi keruh, dan langsung memasuki dunia kegelapan untuk membunuh kami. Mile berkata dengan suara dalam, tapi, para master jurang kegelapan itu juga mati. Siapa yang membunuh mereka? Jiwa itu berkata dengan suara dalam, guru leluhur. Mile bertanya, pria berbaju biru. Jiwa itu melirik Mile, menggelengkan kepalanya, bukan guru leluhur. Mile sedikit penasaran, bukan pria berbaju biru. Jiwa itu mengangguk, guru leluhur Nanda.
Nanda. Mile membeku. Dia pernah mendengar kakak seperguruan Lu mengucapkan kata ini, tetapi dia tidak begitu peduli saat itu. Apakah ini Nanda itu begitu kuat? Pada saat ini, tetua itu tiba-tiba berkata, "Teman kecil, apa hubunganmu dengan senior Nanda ini?" Mile berkedip, lalu berkata, "Kakak seperguruan. Dia adalah kakak seperguruanku." Tetua itu diam. "Sialan, ayahmu begitu tidak normal, kakakmu begitu tidak normal dan kakak seperguruanmu begitu tidak normal. Siapa sebenarnya orang ini?" Seluruh keluarganya begitu menakutkan. Bersambung.